Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam menghadapi situasi kehidupan itu biasanya ada dua sikap yang terjadi dalam diri kita. Ya, jadi ketika kita menghadapi situasi kehidupan itu biasanya ada dua sikap yang terjadi dalam diri kita. Ya, yang pertama pesimis, ya, pesimisme, dan yang kedua optimis. Ya. Nah, orang yang pesimis itu biasanya akan memandang kehidupan ini, ya, orang pesimis ya, kita tahu ya, orang-orang yang selalu negatif thinking gitu ya, dia akan memandang kehidupan ini dengan negatif, semuanya serba jelek ya. Kemudian berat ya, kayak seakan-akan hidup ini berat gitu ya, tidak ada jalan keluar, berat lah, susah lah gitu ya, malas lah gitu ya. Kemudian dia juga melihat kehidupan ini terasanya gelap, gak ada lagi harapan. Itu orang-orang pesimis ya. Kita bisa lihat ya, orang-orang yang seperti ini pasti akan membawa dampak negatif dengan diri kita. Kemudian orang yang optimis itu akan memandang kehidupan dengan positif ya. Dia selalu melihat jalan keluar, gampang, bisa diatur ya. Diatur karena dia tahu, bukan hanya sekedar nyablak doang gitu ya kan. Beda ya. Beda orang yang so tahu dengan orang yang optimis ya. Orang optimis tahu setiap kehidupan pasti ada tantangan. Itu orang optimis ya. Memandang kehidupan dengan positif, kemudian akan memandang kehidupan dengan ringan. Semoga segala sesuatu ini dijalani dan dia melihat segala sesuatunya ini terang benderang ya. Kita lihat ya, kita pernah pasti ya, mungkin kita sendiri ya, kita boleh lihat dalam diri kita ini orang yang optimis atau kita orang yang pesimis ya. Jangan kita membawa pengaruh baik atau pengaruh yang buruk ya. Kita boleh refleksi ya. Nah, bacaan kitab suci hari ini Minggu Prapaskah yang kelima, itu ada sesuatu yang menarik. Bicara tentang kubur, kematian, kehidupan atau kebangkitan. Tadi dalam bacaan pertama itu bicara tentang kubur ya, orang-orang Israel yang dibangkitkan oleh Allah, diberinya roh Allah, roh yang baru. Kemudian dalam bacaan Injil itu kita mendengarkan kisah tentang Lazarus. Nah, di sini kita mau melihat kubur itu merupakan lambang situasi kehidupan manusia. Jadi kubur itu adalah lambang situasi kehidupan kita. Ya. Anggaplah kita saat ini, apapun peristiwa kehidupan kita berada di dalam kubur. Karena simbol, lambang ya. Kubur menjadi lambang situasi kehidupan manusia. Dalam situasi ini manusia dihadapkan pada dua pilihan, kematian dan kehidupan. Jadi dalam situasi dunia saat ini, apapun yang kita alami ya, kita dihadapkan pada dua pilihan, kehidupan atau kematian. Memang tidak mudah memilih kehidupan ketika kita mengalami situasi kubur, kematian, kebuntuan hidup, pengalaman pahit yang menghancurkan dan sebagainya. Tidak mudah ketika kita mengalami segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Dalam situasi ini, harapan akan sikap hidup yang positif, ringan, terang, itu seakan-akan nol besar. Biasanya kalau ada orang punya masalah datang ke pastor gitu ya, pastor cerita banyak hal ini itu ya. Mungkin dalam hatinya ketika dikasih nasihat gitu ya, begini begitu. Saya pernah mengalami satu kali ya, ini peristiwa kejadian ya. Jadi ketika ada seseorang yang sudah sakit kritis, sudah berbulan-bulan di rumah sakit gitu ya. Kebetulan waktu itu harus diambil keputusan bahwa orang ini harus dicabut alat-alatnya atau tidak gitu ya. Ya pasti keluarga tidak ingin dicabut gitu ya. Nah, saya sebagai pastor muda ya, namanya masih muda, masih bodoh-bodoh gitu ya. Ya sabar, berdoa. Saya pastor dari tadi juga sudah berdoa katanya ya. Ya, lihatlah ya. Tidak gampang menghadapi situasi seperti itu. Jadi tidak ada lagi harapan. Harapannya hanya satu, supaya orang yang sakit ini itu sehat, sembuh kembali. Ya, itu kan harapan kita semua ya. Nah, kematian memang membuat manusia tidak berdaya dan putus harapan.
Pasti. Sesuatu yang pasti. Dunia terasa sudah berakhir. Tidak ada lagi harapan untuk mengalami kehidupan. Memang betul. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri. Memang betul kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa Yesus mampu menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Yesus mampu membalikan situasi kubur, situasi kehidupan kita. Dengan bantuan Dia. Dikatakan begini, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi saya ulangi lagi ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Lihatlah, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Yesus bertanya kepada kita, percayakah engkau? Percaya? Nah, amin. Kan gitu. Yesus bertanya lagi kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Kepercayaan, ya, iman kita akan Tuhan itu merupakan syarat mutlak ternyata. Ketika kita mengalami situasi kematian dalam hidup, yang tadi situasi kematian adalah situasi pengalaman pahit, ya. Kepercayaan iman kita akan Tuhan merupakan syarat mutlak agar kita dapat mendengarkan suara Allah. Jadi perlu kerjasama antara Allah dengan kita manusia. Kalau tidak ada kerjasama, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kita hanya berserah, ya udahlah terserah lu Tuhan. Ya, itu apa yang dia lakukan? Tidur-tiduran, scroll-scrollan, nah itu. Tidak mungkin terjadi mujizat itu. Mujizat itu perlu kerjasama antara manusia dengan Allah. Ya. Contohnya dalam kitab Injil tadi sudah dikatakan, ya, seperti yang terjadi pada Lazarus. Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bayangkan orang sudah mati suruh keluar. Bagaimana ceritanya? Benar nggak? Benar. Kalau tidak ada kerjasama, Lazarus tidak akan keluar dari kubur. Ya. Karena dia mendengarkan suara Allah, Lazarus marilah keluar. Sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah bertahun-tahun aku mengalami kehidupan yang pahit ini Tuhan. Aku sudah novena ke Lembang bolak-balik. Datang ke gereja, ikut kegiatan aktivitas, ikut kur yang pinky-pinky ini gitu ya. Semua sudah dijalankan. Tapi Tuhan, mengapa aku yang mengalami situasi seperti ini? Lihatlah, perlu kerjasama. Lazarus, marilah keluar. Bangkit dari kubur, perlu kerjasama antara manusia dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita semua diajak keluar dalam kubur untuk mengalami kembali kehidupan kita. Karena kita percaya, yang seperti dikatakan oleh Allah dalam perjanjian bacaan pertama tadi, aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Sekali lagi dikatakan, percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada saat ini kita berdoa, semoga Tuhan Yesus yang telah membangkitkan Lazarus dari kematiannya juga membangkitkan kita dari kematian, kebuntuan hidup, pengalaman pahit, agar kita dapat menjalani kembali hidup ini dengan penuh sukacita. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan, sikap berserah, percaya, iman. Sebab kita percaya kita punya Allah yang lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan memberkati.